Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Rosan, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Eko Yuli, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Saya ngobrol dengan atletnya dulu ya Bapak-Bapak ya. Ya, silakan. Mas Eko, saya mau mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari Kompas TV dan juga tentu saja masyarakat Indonesia sudah berjuang keras untuk mendapatkan medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Saat ini ada di mana, Mas Eko? Terima kasih ucapannya dan dukungannya selama ini untuk kami yang berlaga di Olimpiade Tokyo. Dan saat ini memang kami sedang isoman ya, setelah ketibaan kemarin di Jakarta dan langsung isoman, mungkin sekitar 8 hari, tinggal 1 minggu ke depan lah. Jadi 1 minggu ke depan selesai isoman, ada tes begitu untuk sebelum pulang ke rumah masing-masing? Ya, pasti di hari terakhir kita dites PCR lagi untuk menentukan hasilnya. Kalau hasil negatif mungkin baru bisa berkumpul dengan keluarga. Oke, saya doakan semua teman-teman saat ini ada 8 orang ya yang sedang isoman bersama di Jakarta ya? Ya, untuk atlet mungkin 7 dan Oh, 7. pelatih dan yang lainnya ada ofisial juga. Oke, semoga semuanya sehat-sehat sampai selesai nanti isolasi di salah satu hotel di Jakarta. Tapi begini, Mas Eko, Anda itu adalah seseorang yang sudah menorehkan sejarah. Menjadi atlet Indonesia pertama dengan 4 medali Olimpiade. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan capaian selama ini? Ya, yang pasti tetap saya ucapkan terima kasih dengan dukungannya, terutama di sini ada Pak Menpora dan Pak Rosan selaku CTM juga Ketua Umum PB Paksi juga yang dari 2016 lalu dengan konsisten membina kami dan alhamdulillah masih konsisten juga medalinya dari 2016 lalu perak, sekarang masih perak juga dan kemarin masih berusaha untuk medali emas juga walaupun memang belum tercapai. Tapi ini suatu pencapaian yang alhamdulillah luar biasa dengan persiapan kondisi pandemi seperti ini dan saran atau masukan dari Pak Menpora dan Pak Presiden juga kan lebih diutamakan kesehatan dan keselamatannya terlebih dahulu gitu kan. Jadi dengan kondisi tersebut kita masih bisa medali ini, saya pikir sudah sangat luar biasa dan saya juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dari masyarakat Indonesia umumnya. Saya bangga banget sama Mas Eko. Tapi begini, ini kan pertandingan Olimpiade saat ini tuh kan berbeda sekali ya kondisinya ya dengan tiga Olimpiade yang pernah Anda ikuti. Kondisinya pandemi, lalu juga tidak boleh ada penonton, tentu saja ada seabrek begitu peraturan untuk memastikan supaya tidak ada penularan COVID-19 di sekitar area Olimpiade. Apa yang jadi tantangan paling besar dari mulai persiapan sampai dengan kemarin waktu berlaga? Mungkin kalau masalah persiapan tadi mungkin sebagian sudah dijelaskan juga ya, karena memang kondisinya kita persiapan dengan kondisi pandemi mungkin tidak bisa semaksimal mungkin dan kondisi di pertandingan di sana karena tribunnya juga gedungnya terlalu besar dan kondisinya kosong dengan penonton gitu kan, jadi seperti apa ya, lebih aneh nggak Mas? Agak aneh sih memang karena mengurangi semangat atau tidak? Kalau semangat sih tetap tidak mungkin berkurang gitu kan, cuman memang untuk mungkin fokusnya aja agak sedikit terganggu gitu kan, karena memang kondisinya selain di panggung pertandingan itu semua gelap gitu loh, jadi kita susah untuk bisa cari titik fokusnya gitu sih. Mungkin ya beberapa atlet negara lain juga merasakan itu, makanya hasil dari Olimpiade ini tidak terlalu signifikan dari prestasi-prestasi sebelumnya gitu loh, lebih agak sedikit menurun sih sepertinya gitu. Iya, karena tadi yang seperti disampaikan Pak Zainuddin juga, khususnya di cabang bulu tangkis banyak yang unggulan-unggulan juga rontok di awal begitu, karena jangan-jangan memang atmosfernya berbeda sekali ya Mas Eko ya? Ya mungkin seperti itu karena mungkin ya kalau unggulan-unggulan yang lain mungkin ada sedikit tertekan dari dari target mungkin, bahkan kita sendiri harusnya bisa menenangkan diri ya kan, karena memang kita sendiri yang menguasai diri kita untuk lebih tenang menjalani pertandingan. Karena memang sebagai atlet kondisi apapun, situasi apapun kita harus siap bertanding gitu. Baik, saya beralih ke Pak Rosan. Pak Rosan saat ini masih ada di Tokyo ya? Saya lihat ada di mobil, habis dari mana? Ya, tadi saya masih di Tokyo, baru saja menyaksikan Zohri untuk babak kualifikasi 100 meter dan ini saya masih di mobil karena baru keluar dari stadionnya.
sehingga sekarang masih di mobil ini. Oke, tadi setelah sudah menyaksikan Zohri berlaga ya di lari 100 meter, betul ya? Iya betul, tadi Zohri lari 100 meter untuk kualifikasi ranking 5 dengan waktu 10,26. Ya, yang lolos memang 3 besar, tetapi Zohri menorehkan waktu terbaiknya untuk tahun ini. Oke. Nah, saat ini secara keseluruhan kondisi atlet-atlet Indonesia yang masih berada di Tokyo dan menantikan pertandingan selanjutnya seperti apa, Pak Rosan? Ya memang tadi sempat disinggung bahwa memang sangat tidak mudah untuk menjalankan pertandingan Olimpiade ini di tengah COVID-19. Karena peraturan di sini sangat-sangat ketat. Kita semua dites selama 7 hari berturut-turut. Air liurnya atau salivanya, kemudian tidak boleh ke mana-mana, seperti atlet hanya boleh ke tempat bertanding dan berlatih dan di Wisma Atlet. Ya. Tetapi semangatnya semua alhamdulillah seperti yang Eko sampaikan tadi, semua atlet tetap semangat tinggi dan mencoba selalu yang terbaik untuk Merah Putih. Oke, nah ini cabang olahraga apa lagi yang kira-kira kalau dari kontingen Indonesia itu memperkirakan bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia? Ya tentunya harapannya di bulu tangkis, karena kita ketahui bersama ganda putri kita Grace dan Apri lolos ke babak final dan besok juga tunggal putra bertanding ginting untuk babak semifinal. Ada lagi di luar bulu tangkis? Karena yang tinggal bertanding adalah bulu tangkis dan satu lagi angkat besi pada tanggal 2 untuk kelas di kelas 87 kg. Oke. Saya beralih ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, adakah yang ingin disampaikan spesial untuk Mas Eko, mungkin juga kepada Pak Rosan yang saat ini masih mendampingi atlet kita yang ada di Tokyo? Ya, untuk Eko tetap harus tanamkan dalam pikirannya Paris 2024. Dengan demikian maka dia pasti akan menjaga. Soal usia jangan dipikirkan kok, karena kemarin saya lihat yang putri lawannya si Cantika itu, yang dari Jepang ada yang kelahiran tahun 85. Kita bisa hitung sendiri itu. Jadi Eko, selama kamu masih mau dan ikut ke Paris nanti, berusaha untuk bisa lolos kualifikasi. Dengan demikian harus jaga semuanya. Jaga makan, jaga istirahat, jaga yang lain-lain. Dan ini Pak Sofi, cabur yang dipimpin langsung oleh Pak Rosan. Ketua umumnya ini Pak Rosan. Pasti Pak Rosan juga akan memberikan kesempatan kepada atlet-atletnya untuk bisa bertanding maksimal di Paris nanti. Nah untuk Pak Rosan yang masih ada di sana, tolong dijaga betul kesehatan mereka, karena walaupun sudah tidak bertanding, nih COVID ini nggak milih orang sudah selesai atau belum, tetap aja. Itu satu. Yang kedua, saya minta betul untuk membuat suasana rileks ya untuk Gracia dan Apriani serta Ginting, sebab begitu mereka tertekan itu pasti akan kacau permainannya. Nggak usah dibebani dengan harus ini, harus itu, harus emas misalnya. Karena itu malah membuat mereka jadi jelek mainnya. Tadi saya video call dengan Gracia, saya bikin dia ketawa-ketawa, bikin rileks, dan ya cerita-cerita yang membuat dia senang, membuat ini. Karena ini Olimpiade, berbeda dengan series atau kejuaraan dunia yang lainnya. Tekanannya lebih besar. Betul. Pak Rosan sudah tahu itu, saya titip betul, bikin mereka santai dan serileks mungkin. Nanti akan saya tanyakan kepada baik Pak Rosan maupun Pak Zainuddin soal Rahmat Erwin Abdullah dan juga Windy Cantika Aisyah yang sudah lebih dulu menyumbangkan medali untuk Indonesia. Mereka ini luar biasa karena Windy masih sangat muda, 19 tahun. Kemudian Rahmat tidak disangka-sangka akhirnya bisa membawa pulang sebuah medali. Tetap bersama kami saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali.